Hadis tentang mimpi Nabi Muhammad SAW ada di kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari, dan secara khusus ada pada bab takbir ru'ya ba'da salati subh, bab takbir, yaitu mimpi Nabi, karena Nabi menyampaikan setelah salat subuh, lalu kemudian Nabi sendiri yang mengungkapkan tentang mimpinya. Maka beliau menyampaikan, sesungguhnya telah datang kepadaku pada malam tadi dua orang, maksudnya dua malaikat. Wa innahuma ibta'atsani, keduanya membangunkanku dan keduanya berkata kepadaku, intaliq, berangkat. Jadi Nabi diajak, aku berangkat bersama dengan kedua malaikat itu. Kami mendatangi, ada lelaki yang berbaring, ada lagi satunya berdiri di atasnya, bisakhratin, dengan membawa batu besar, melemparkan batu itu di kepala yang berbaring tadi. Fayas lahu ra'sahu, maka pecah kepalanya itu, berantakan, berdarah-darah, lalu kembali lagi, lalu dibuat begitu lagi sebagaimana sebelumnya, lalu diulangi lagi, begitu seterusnya. Aku bertanya kepada kedua malaikat itu, subhanallah, ma hadan, apa laki-laki dua ini? Qala li, dua malaikat itu berkata kepadaku, intalik, berangkat, tinggalkan. Jadi tidak dijawab oleh malaikat itu, tapi Nabi diajak berangkat. Lalu kemudian Nabi datang kepada seorang laki-laki yang kepalanya itu terbalik, dan ada lagi yang berdiri di atasnya bikallubin min hadid, dengan membawa pengait seperti pancing begitu dari besi. Lalu kemudian pancing itu dijadikan untuk menarik sebagian kepalanya, wajahnya, sehingga terbalik, yang kiri ke kanan, lalu kemudian yang kanan ke kiri, lalu kembali lagi, lalu dibuat begitu lagi. Kemudian Nabi juga sama dengan tadi, subhanallah, maha suci Allah, mahadani, apa dua laki-laki ini? Dua malaikat itu mengatakan, intalik, berangkat, tinggalkan. Fantalaqna, maka kemudian kami berangkat lagi. Kemudian ada sebuah tungku besar, terdengar ada suara menjerit, suara tangis. Ternyata di dalamnya ada banyak laki-laki dan ada banyak perempuan yang telanjang. Maka dipanggang dari bawah, dan mereka yang berada di dalamnya itu berjeritan, bertangisan, dan begitu seterus. Subhanallah, maha suci Allah, apa ini? Tapi kemudian diajak juga oleh malaikat itu, ayo pergi, tinggalkan. Lalu kemudian kami pergi dan kami datang ke sebuah sungai yang merah, mithlid dam, seperti darah, dan di dalamnya itu ada seorang lelaki yang berenang di sungai darah. Maka ketika laki-laki yang berenang itu minggir, itu ada lelaki yang menjaga di situ, maka dilempari dengan batu, disumpal mulutnya dengan batu, dan kemudian didorong ke tengah lagi, lalu minggir lagi, dan begitu seterusnya. Nabi juga sekali lagi bertanya, apa dua orang ini kok seperti ini? Qala, malaikat mengatakan, intalik, berangkat. Fantalaqna, maka kemudian kami berangkat. Lalu kemudian kami mendatangi ada seseorang yang sangat buruk tampangnya, sangat menyeramkan, dan sekitarnya itu dia menyalakan api, membawa api. Aku berkata kepada malaikat, apa ini? Siapa dia? Qala li, dua malaikat itu mengatakan, intalik. Lalu kemudian kami berangkat dan kami kemudian datang ke suatu taman yang sangat rimbun, indah, seperti di musim semi. Dan ternyata di tengah-tengah taman itu ada seorang lelaki yang tawilun, yang tinggi. Aku hampir saja tidak bisa melihat kepalanya karena tinggi dia, sama hampir menyentuh langit. Dan ternyata di sekitar lelaki ini min aksari wildan, sangat banyak sekali anak-anak di sekitarnya. Ra'aituhum qat, yang tidak pernah aku lihat, bersenang-senang di situ. Nah, aku bertanya kepada malaikat, ma haula, siapa mereka ini? Kan qala li, malaikat itu mengatakan, intalik, pergi, tinggalkan. Lalu kemudian kami berangkat hingga kemudian sampai kepada taman yang sangat besar. Aku belum pernah melihat ada taman raudhah yang sedemikian sangat besar dan yang sebagus ini. Malaikat itu mengatakan, irqa fiha, naik. Fartaqaina, maka kemudian kami naik fiha, di dalamnya. Dan kemudian kami sampai kepada kota, wala banin fiddah, dengan bangunan emas dan perak. Maka kami buka pintu Madinah itu, maka kemudian kami masuk. Maka kemudian kami mendapati di dalamnya itu ada orang-orang, terlihat separuh badannya itu sangat indah, sebagaimana
sebagaimana orang yang kamu lihat yang paling indah, tapi separuh, dan separuh badan orang itu sangat buruk sebagaimana orang yang terpuruk. Lalu kemudian malaikat ini mengatakan kepada mereka yang ada di dalamnya itu, mereka, pergilah kalian dan masuklah kamu ke dalam sungai itu. Ternyata sungai yang ditunjuk itu adalah sungai yang terhampar, luas dan mengalir. Airnya betul-betul murni, fil bayad, sangat putih. Fadhahabu, maka mereka itu masuk sungai itu. Kemudian orang itu balik kepada kami, ternyata hilang keburukannya. Maka kemudian mereka menjadi orang yang paling bagus tampangnya, penampilannya, bentuknya. Qala li, lalu malaikat itu mengatakan, hadhihi jannatu adl, ini adalah surga adl, dan di sana itu manziluka, ada rumah. Wahai Nabi, Nabi ditunjukkan rumahnya. Qultu lahuma, lalu kemudian aku berkata kepadanya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian berdua, tolong biarkan aku masuk ke dalamnya. Qala, malaikat itu mengatakan, tidak, sekarang kamu belum boleh. Wa anta dakhiluh, dan kamu nanti pasti memasukinya. Kalau sekarang belum boleh, baru lihat saja. Kemudian aku berkata kepada keduanya, fa inni qad ra'aitu mundul laila, sungguh aku telah melihat semenjak tadi malam itu ajaban, sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan perlu kita tegaskan di sini sebelum kita lanjutkan, salah satu dari cara Nabi mendapatkan wahyu itu adalah dengan cara mimpi.